Shalom jemaat Tuhan, semua peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam pembahasan Kitab Bilangan. Kali ini kita sampai di bagian yang ketiga tentang berkat dari Bapa. Berkat dari Allah bagi umatnya. Ini berkat yang sangat unik, yang sangat penting, artinya bisa kita baca di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Apa yang membuat berkat ini sangat penting dan unik ya, sangat menarik untuk dipelajari dan kita nikmati. Yang pertama, kita lihat bahwa berkat ini berasal dari Allah sendiri. Bilangan 6 ayat 23 berbunyi demikian. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka dan seterusnya. Perhatikan yang saya tandai di situ, beginilah harus kamu memberkati. Jadi harus demikian. Jadi kita lihat di sini bahwa berkat ini diperintahkan oleh Allah sendiri dan dirumuskan oleh Allah sendiri. Jadi apa yang diucapkan oleh Harun dan para imam yang adalah keturunan Harun adalah kata-kata yang sudah dirumuskan oleh Allah sendiri. Jadi ini bukan rancangan manusia. Dan kita tahu rancangan Allah itu begitu sempurna. Kemudian yang istimewa lagi, di ayat 27 dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Apa maksudnya meletakkan namaku atas orang Israel? Meletakkan nama Allah atas orang Israel. Kehadiran nama itu menunjukkan kehadiran pribadi sang pemilik nama. Nah, jadi kehadiran nama Allah itu begitu penting karena itu artinya adalah kehadiran pribadi Allah sendiri di tengah umatnya. Dan kalau kita perhatikan frasa terakhir, maka aku akan memberkati mereka. Dengan diletakkannya nama Allah atas orang Israel, maka Allah akan memberkati mereka. Jadi kehadiran Allah itu yang mendatangkan berkat. Ini sesuatu yang penting bagi kita, harus kita sadari. Seringkali dalam hidup ini kita lebih memperhatikan berkat daripada kehadiran Allah sendiri. Tetapi sesungguhnya justru kehadiran Allah itulah yang penting karena Allah lah sumber dari segala berkat. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita mengharapkan kehadiran berkat lebih daripada kehadiran Allah kita. Berkat yang ditulis di dalam Bilangan 6 ini sesungguhnya memberikan gambaran kasih Bapa untuk anak-anaknya. Kesempurnaan kasih Allah sebagai Bapa dalam kehadirannya di tengah umatnya yang adalah anak-anaknya. Tentang hal ini sudah pernah saya sampaikan dalam khotbah di ibadah raya dalam Blessing Revival.
di tahun lalu. Sekarang akan saya tayangkan isi khotbah itu sebagai penjelasan tentang berkat ini ya untuk kita semua. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bapa yang memberikan perhatian penuh. Bapa yang hadir, yang dekat dengan anak-anaknya. Mari kita dengarkan baik-baik. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Dan untuk kita yang dikasihinya, Dia rela datang dan mati, disalibkan, turun ke alam maut, mengalahkan maut, supaya di dalam Dia kita beroleh hidup. Amin. Itulah kasih Allah. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Ya, mari kita baca bersama-sama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Amin. Telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara percaya itu? Kita orang-orang yang sudah diselamatkan? Amin. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kita diberi tempat di mana, saudara? Di mana tempat kita? Di surga. Ya. Surga itu rumah kita. Betul? Kalau ada yang masih belum yakin aku masuk surga atau tidak ya, terima Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Engkau dapat jaminan bahwa surga adalah rumahmu. Amin. Betapa besarnya kasih Allah ini. Dikatakan tadi walaupun kita ini orang berdosa yang harusnya mati, menerima maut, oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan, kita dihidupkan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Kita lihat ayat yang ke-19.
Kita baca sama-sama ya, rame-rame ya. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Engkau yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Coba lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Itu orang kudus. Ya. Jangan lihat, oh orang ini dulu tingkahnya gak karuan. Jahatnya minta ampun. Sekarang di dalam Tuhan Yesus dia sudah dibenarkan. Dikuduskan. Amin. Dan disebut apa? Anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga. Ya. Keluarga Allah. Luar biasa. Kita anak-anak Allah. Ya. Di dalam kitab Roma dikatakan ya. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Siapa yang jadikan kita anak Allah? Roh Kudus yang melahirkan kita baru ketika kita menerima Tuhan Yesus. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, yang katanya orang itu yang di atas, yang jauh, bagimu dia dekat. Karena dia Bapakmu. Amin. Ini suatu kenyataan yang luar biasa. Suatu kenyataan yang di luar akal manusia. Bagaimana mungkin manusia menjadi anaknya Allah? Tapi kenyataan itu yang dilakukan Tuhan Yesus bagimu. Dia korbankan dirinya supaya engkau menjadi anak-anak Allah. Apakah konsep tentang anak Allah ini baru ada di Perjanjian Baru? Apa Tuhan Yesus bikin ajaran baru? Tidak, saudara. Coba ya kita baca. Ketika orang Israel berada di Mesir, ya, mereka ditindas di sana. Dan Allah mau mengeluarkan mereka dari Mesir. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di dalam Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Israel disebut anak Allah. Umat Allah itu adalah anaknya sendiri. Dan di sini sampai Tuhan ngancam Firaun, tidak melepaskan anakku, anakmu habis.
betapa Tuhan mencintai anak-anaknya. Amin. Dan ketika orang Israel akhirnya keluar dari Mesir, ketika orang Israel sampai di Gunung Sinai, maka Allah berkata, "Engkau kujadikan harta kesayanganku." Dia begitu menyayangi umatnya, begitu menyayangi anak-anaknya. Dan ada sesuatu yang unik. Ketika Allah memerintahkan bagaimana imam harus memberkati umat Israel. Di dalam Bilangan 6, ya. Di situ tertulis bagaimana imam harus menyampaikan berkat untuk orang Israel. Dan dikatakan, demikianlah harus engkau meletakkan namaku atas mereka. Memberkati kok meletakkan nama? Dulu saya berpikir, oh memberkati, oh kan dalam nama Tuhan, jadi nama Tuhan diletakkan padanya. Ternyata bukan sekedar itu, saudara. Nama itu bisa mewakili keturunannya, ya. Terutama di zaman dulu, zaman ketika firman Tuhan ini disampaikan, ya. Ada suku-suku bangsa yang dinamai atau disebut dengan nama bapak leluhurnya, betul? Israel. Loh, bangsa Israel. Israel itu namanya siapa? Namanya Yakub. Ya kan? Di dalam Alkitab banyak disebut Bani Esau, Bani Yakub. Nah, nama itu menunjukkan siapa bapaknya. Berkat yang disampaikan ini menunjukkan atau menyatakan bahwa kita adalah anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Bagaimana berkat itu? Kita baca di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagaimana ini menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Nah, begini. Saya akan jelaskan satu persatu, ya. Kita melihat dari sudut pandang bahasa aslinya. Kenapa? Ini ditulis dalam bahasa Ibrani yang umurnya sudah ribuan tahun sebelum ada bahasa Indonesia. Ya. Pola pikirnya berbeda, ya. Gaya bahasanya berbeda. Bahasa Ibrani itu mungkin kalau bagi kita sekarang puitis gitu ya. Karena apa? Bahasa Ibrani itu bukan bahasa yang abstrak. Kalau kita tadi baca Tuhan memberkati engkau. Loh, memberkati kayak apa sih? Melindungi engkau, melindungi seperti apa sih? Kita masih mikir-mikir kan? Tetapi kalau di bahasa aslinya itu jelas sekali. Bahasa yang konkret. Dan penuh perasaan. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama dikatakan Tuhan memberkati. Siapa yang memberkati? Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Di Alkitab Bapak Ibu bisa dilihat Tuhan Tuhan huruf besar semua. Itu berarti di dalam bahasa Ibrani aslinya dituliskan nama Tuhan
yang hurufnya seperti ini. Coba ditampilkan. Nah, itu. Nyebutnya bagaimana? Banyak orang yang bilang itu bacanya Yehova, Yahweh, atau apa lagi. Sebetulnya itu perkiraan semua. Saudara jangan bingung dengan sebutannya apa. Kalau orang Yahudi nyebutnya Adonai. Tidak berani mereka menyebut nama ini. Mereka ganti dengan Adonai. Itu artinya Tuhan. Makanya di Alkitab kita dituliskan Tuhan. Ngikuti sebutannya orang Yahudi. Tetapi nama ini sendiri punya arti, ya. Artinya apa? Dia yang dulu sudah ada, yang sekarang masih ada, dan sampai seterusnya akan terus ada. Jadi siapa Tuhan kita? Tuhan yang selalu ada. Tuhan tidak pernah menghilang. Amin. Karena Tuhan selalu ada, berkatnya juga selalu ada. Kasih setianya selalu ada. Amin. Lalu yang berikutnya, Tuhan memberkati. Memberkati itu seperti apa sih? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Itu bahasa Ibrani bacanya barah. Ya, berkat itu barah. Kalau jadi bahasa Arab jadi barokah, ya. Ini barah. Barah ini hurufnya semua sama dengan kata yang lain yaitu berah yang artinya lutut. Kenapa begitu? Ternyata kata memberkati itu adalah ungkapan bagaimana seorang bapak, seorang ayah yang menghampiri anaknya, kemudian dia berlutut di hadapan anaknya, pegang anaknya, "Nak, kamu ganteng banget sih. Aduh anakku, cek ayune kamu." Itu. Lalu dia buka tangannya, "Ini nak, aku kasih kamu hadiah. Sesuatu yang indah, yang berharga." Itu loh berkat. Bayangkan saudara, dia bapakmu yang begitu mengasihimu. Itulah Tuhan Allah yang memberkatimu. Saya bayangkan ini rasanya enggak layak saya menerima perlakuan seperti itu dari Bapak. Tetapi dia mau menghampiri engkau seperti itu. Luar biasa. Kemudian melindungi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Melindungi itu apa? Ya. Melindungi itu dia memagari. Zaman dulu mereka bangsa nomaden yang keliling di area gurun, ya. Bagaimana mereka melindungi diri? Bagaimana melindungi rumahnya? Dengan pagar. Pagarnya dari apa? Bukan dari besi, bukan dari batang-batang kayu, tetapi dari duri. Di area sana banyak tanaman berduri, semak-semak yang penuh dengan duri. Kayunya kaku, ya. Batang semak-semak itu rantingnya kaku, berduri, keras. Itu yang dijadikan pagar. Binatang buas pasti susah masuk, nggak bisa nembus karena berduri. Itulah perlindungan Allah. Dia memagari kita keliling dengan pagar yang menghalau segala mara bahaya. Kemudian berikutnya apa? Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ya.
Ya Adonai pana elega. Dia Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kata wajah itu buat orang zaman dulu, ketika seseorang menghadapkan wajahnya kepada seseorang, maka artinya fokus perhatiannya pada orang yang dituju itu. Kalau saya menghadap Bu Popi, perhatian saya pada Bu Popi. Bukan pada Sinta yang di belakangnya. Gitu. Fokus. Artinya dengan segenap hati, dengan segenap pikirannya, dengan segenap daya, segenap kekuatannya. Yaitu dengan segenap dirinya, segenap kehadirannya. Dia menyinari, menerangi. Artinya apa? Dia memberikan arahan, menunjukkan bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus bersikap. Diajari oleh Dia, karena Dialah Bapa kita yang mendidik kita dengan sepenuhnya. Dia hadir dan mendidik kita. Kemudian dikatakan dan memberi kasih karunia. Apa itu memberi kasih karunia? Bahasa Ibraninya Hanan. Itu lebih tepatnya sebetulnya dikatakan berkasih karunia. Cuman agak aneh ya kalau dalam bahasa Indonesia berkasih karunia. Tapi maksudnya apa ya? Hanan itu seperti tenda. Ya, gambarannya seperti tenda. Tenda itu atapnya miring kan? Miring. Jadi seperti bapak yang menundukkan badannya, memeluk anak-anaknya, menaungi anak-anaknya. Seperti tenda itu. Atapnya miring supaya kita bisa berteduh di bawahnya. Ya. Gambar berikutnya. Nah, seperti bapak yang juga dia menunduk, dia peluk anak-anaknya, dia kumpulkan, dia lindungi. Itulah berkasih karunia. Dia melindungi, dia memelihara hidup kita. Seperti induk ayam, Tuhan Yesus bilang. Ingat ketika Tuhan Yesus meratapi Yerusalem, berkali-kali aku mengirimkan nabi-nabi kepadamu. Berkali-kali aku berusaha mengumpulkan engkau. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itulah berkasih karunia. Di dalam kedekatan, hidupmu dipelihara di dalam persekutuan dengan Dia. Kemudian kalimat yang terakhir, Dia menghadapkan wajahnya. Kalau tadi dikatakan menyinari engkau dengan wajahnya, tetapi sekarang dikatakan menghadapkan wajahnya kepadamu. Apa artinya? Maka dengan segenap dirinya, Dia hadir bersamamu dan Dia memandang engkau, memperhatikan engkau. Seperti seorang bapak yang memperhatikan bagaimana anaknya, bagaimana tingkah laku anaknya, bagaimana anak itu bertumbuh makin besar, makin dewasa. Memandang, memperhatikan dengan penuh cinta. Kemudian yang terakhir, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Ya. Memberi damai sejahtera. Apa itu? Ya. Bahasa aslinya berkata Weashem Lecha Shalom. Menempatkan bagimu
Shalom. Ya. Jadi memberinya bukan memberikan, nih tak kasih, bukan. Menempatkan. Berarti ditata. Dan menempatkan apa? Shalom. Diterjemahkan damai sejahtera. Kata shalom itu arti dasarnya sebetulnya sederhana sekali, yaitu utuh. Shalom itu utuh, komplit, tidak kurang satu apapun. Hidup yang utuh, yang berarti, yang penuh. Apa maksudnya Tuhan menempatkan shalom? Tuhan menempatkan apa saja yang perlu untuk hidupmu menjadi utuh. Dan itu disediakannya, ditempatkannya, ditata. Kapan Tuhan memberi, di mana Tuhan memberi, semuanya dengan tepat. Itulah Bapakmu dan Bapakku. Saya akan coba rangkum semuanya. Saya sampaikan kembali dengan pemahaman ini. Kira-kira jadinya seperti ini. Ya, supaya bisa kita rasakan seperti apa aslinya orang Israel ketika mendengar berkat ini. Tuhan yang selalu ada, Dia menghampirimu, berlutut di hadapanmu, mengapresiasi dirimu. Engkau anakku yang kukasihi. Aku berkenan akan engkau. Dan Dia membuka tangannya, memberimu hadiah yang berharga. Serta memagari engkau dari mara bahaya. Lalu Tuhan yang selalu ada, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan kekuatannya, menunjukkan jalan, mengajarimu bagaimana engkau harus hidup, serta menaungi engkau, memelihara kehidupanmu di dalam persekutuan dengannya. Tuhan yang selalu ada, dengan sepenuh hati memandangmu penuh cinta, memperhatikanmu, dan menyediakan bagimu apa saja yang kau perlukan supaya hidupmu menjadi utuh. Itulah berkat Tuhan bagimu. Itulah pernyataan seorang bapak kepada anaknya. Luar biasa. Saudara, apakah bersyukur mendengar ini? Bagaimana rasanya? Ketika saya merenungkan ini, nangis saya, saudara. Tuhan Allah yang demikian tinggi, demikian agung, Dia menyatakan sebagai Bapa yang penuh cinta, yang lemah lembut, yang hadir bersama kita, menaungi kita. Luar biasa. Engkau sungguh adalah anak-anak Allah. Tantangannya bagi kita sekarang, apakah kita sungguh-sungguh bersikap sebagai anak yang mengasihi Bapa? Kalau ada di antara kita yang di sini maupun yang di rumah, di mana saja yang mendengarkan ini, yang merasa engkau kurang dicintai, mungkin orang di sekelilingmu tidak mengasihi engkau, dengar sekarang, ada Bapakmu yang di surga, tapi yang juga ada di sini bersamamu. Dia dekat dan Dia mengasihimu. Kasihnya lebih dari segala kasih yang bisa diberikan manusia. Dia ada bagimu. Terima Dia.
Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Satu syaratnya, terima dia. Terima, percaya kepadanya. Kau menjadi anak Allah. Dan kalau engkau sudah menjadi anak Allah, saatnya kita mengevaluasi diri. Sudahkah aku mengasihi dia sebagaimana dia mengasihi aku? Sudahkah aku memperlakukan dia betul-betul sebagai Bapa? Sudahkah kita mau berada di bawah naungannya setiap saat? Atau kita masih suka lari-lari ke sana kemari? Kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, sehingga kita tidak berada di hadiratnya. Haruskah Bapamu meratapi engkau dan berkata, nak kemarilah, tetapi kita tidak pernah datang menghampiri dia? Jangan kita seperti yang diratapi Tuhan Yesus. Mari renungkan firman Tuhan. Nah, penjelasan tentang berkat di dalam Bilangan 6 sudah kita dengarkan bersama. Saya percaya pengertian akan berkat ini akan menjadi peneguhan iman bagi kita semua, sehingga kita menyadari betapa Bapak kita penuh kasih. Betapa kita ini anak-anak yang diperhatikan, yang dikasihi oleh Bapak. Dan Bapak menyediakan yang terbaik untuk kita. Maka marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah yang juga mengasihi Bapak kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa dalam sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, silakan dituliskan di grup WA kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.